Miss Deborah, Hai Miss Lia. kok kayaknya lagi sedih gitu sih? Iya, saya baru aja berantem sama adik saya Miss. Aduh, terus gimana dong? Sedih dia nggak mau maafin saya. Jadi ya gimana dong? Oh, kalau gitu kita ikut ibadah dulu yuk. Anak-anak SD Pelita Kasih sedang ibadah loh sekarang. Oh ya? Iya. Mau ikut? Mau dong. Ayo, yuk. Nah, lihat Miss Deborah, anak-anak sudah bersemangat loh. Meskipun mereka harus ibadah di rumah dan ibadahnya secara online. Tetapi mereka tetap gembira dan semangat. Tidak seperti tadi Miss Deborah yang sedang sedih. Tapi sekarang udah seneng. Oke, ya. Halo, apa kabarnya anak-anak SD Kristen Pelita Kasih dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke, kalian semua sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Oke, tentunya sudah siap ya Miss ya. Pasti. Oke deh, kita akan mulai. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Miss. Iya, betul. Kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita di hari ini. Iya, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah melimpahkan banyak berkat bagi kami. Dan hari ini bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami mau beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah kita sudah berdoa nih supaya Miss Deborah makin ceria hatinya. Betul. Dan anak-anak juga semakin gembira. Ya pasti. Ya, kita akan memuji Tuhan ini. Yang ditunggu-tunggu ya. Kita Iya. memuji Tuhan. Oh, nah, apa kita akan memuji apa ya? Apa ya? Pastinya teman-teman semua punya keluarga yang luar biasa di rumah ya. Betul sih ya. Dan selalu gembira kalau berada di keluarga. Apalagi ini sudah berapa bulan ya kita selalu bersama-sama dengan keluarga. Tentu kita makin cinta. Nah, keluarga kita akan semakin hebat kalau kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Oke. When Jesus in the family, kita bersama-sama akan memujikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yuk kita nyanyi yuk. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣在我生命中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我生命中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jesus really come and hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jesus really come and hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey.
good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. I praise his name. He's so good to me. Nah, oke, selanjutnya kita juga akan menyanyikan satu lagu lagi. Nah, teman-teman, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kalian berdoa untuk orang tua, untuk adik, untuk kakak, untuk kakek, untuk nenek? Pernah? Wah, pastinya pernah semuanya, karena anak-anak Pelita Kasih adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Oke, nah kalau kita berdoa untuk keluarga kita, tentunya kita berdoa hal yang baik ya, karena kita mengasihi keluarga kita, karena kita menyayangi keluarga kita. Nah, di dalam keluarga, karena saling menyayangi, pasti dong kalau ada sedikit pertengkaran atau sedikit perselisihan gitu, harus saling memaafkan. Nggak kayak seperti ceritanya Miss Deborah tadi yang berantem dengan adiknya, salah paham nih dengan adiknya, tapi tidak saling memaafkan. Ya, yuk sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian doa untuk keluarga. Yuk kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu. Saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati,
bimbing seluruh keluarga kami. Papa, mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku, memuliakan Tuhanku. Oke, nah kita tadi sudah memuji Tuhan dengan pujian doa keluarga. Nah, sebentar, kok ada yang hilang ya? Miss Deborah, kemana ya? Tadi kok sempat nggak kelihatan? Dari tadi saya tunggu-tunggu. Nunggu saya? Iya, kemana sih? Saya sendirian loh sama teman-teman ini. Jadi maaf ya, ini saya dari rumah, Miss. Oh, Iya, begitu. Iya, saya udah baikan loh sama adik saya. Wah, keren. Tos dulu dong. Oke. Wah, keren, berarti sekarang sudah saling memaafkan ya. Iya, Enggak rasanya marah-marahan lagi. Enggak sedih lagi, lega. Wah, keren loh Miss Deborah. Nah, apakah kalian bisa menjadi seperti Miss Deborah? Bisa saling memaafkan dengan adiknya atau mungkin dengan temennya. Ya, Pasti bisa. bisa ya. Wah, itu keren loh Oke. Miss. Hmm. Oh iya, Miss Ria, Ya. saya punya cerita nih untuk adik-adik pelita kasih semuanya, Wah. anak pelita kasih dari Benar kelas 1 kah? sampai 6. Wow, Punya keren. cerita. Apa anak-anak ingin mendengar? Wah, pastinya mereka sudah nggak sabar loh ingin dengar ceritanya Miss Deborah. Ceritanya tentang apa ya? Oke, duduk yang tenang. Penasaran? Oh iya. Duduk yang tenang, kita akan mendengarkan cerita. Oke deh, semua sudah duduk dengan baik. Siapkan juga Alkitabnya ya. Oke, pasti. Oke, dan yang pasti siapkan telinganya nih. Oke, untuk mendengarkan Firman Tuhan. Kita dengarkan bersama cerita dari Miss Deborah. Halo semuanya, selamat pagi. Oke, seperti biasa ya, di hari Kamis kita bersama-sama melaksanakan ibadah online. Nah, sebelumnya kita juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti janji Miss Deborah tadi, Miss Deborah mempunyai sebuah cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu di pagi ini, memberikan kami kesehatan dan juga kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kira-kira hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Oke, tapi sebelumnya kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yuk, kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada Kejadian pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Miss Deborah akan bacakan ya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka.
Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta dengan engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Oke, dan setelah kita membaca ini, kita tahu ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang siapa? Nah, mungkin biar anak-anak supaya bisa lebih memahami cerita dari Esau dan Yakub ini, Miss Deborah akan memberikan sebuah cuplikan cerita video pendek tentang Esau dan Yakub. Oke, tidak sabar melihatnya? Kita lihat bersama-sama ya. Yuk, kita lihat bersama-sama. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu,
adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Halo semuanya, baru saja kita melihat ya sebuah cuplikan cerita tentang Esau dan Yakub. Wah, tadi menceritakan tentang apa sih? Nah, tentunya renungan atau cerita tadi menceritakan tentang Esau yang memaafkan Yakub, dan Yakub juga meminta maaf kepada Esau. Karena apa? Dulunya Yakub ini pernah mencurangi Esau hingga Esau sangat marah sekali. Kemudian saking takutnya ya Yakub, maka dia langsung kabur dari rumahnya dan pergi meninggalkan Esau. Nah, setelah sekian lama sekali mereka berpisah, Yakub akhirnya tersadar dan ingin meminta maaf kepada Esau karena dia takut juga ya, wah kakakku apakah akan memaafkan aku ya jika aku datang dan meminta maaf kepadanya. Kemudian Yakub berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin meminta maaf kepada kakakku dan aku juga ingin dia memaafkan aku. Lalu ternyata tanpa diduga-duga, ternyata Esau mau memaafkan Yakub. Mereka saling bertemu, kemudian saling tangis-menangis ya, karena saking terharunya, mungkin juga saking rindunya mereka lama tidak bertemu. Dan ternyata tidak diduga-duga, Esau mau memaafkan kesalahan Yakub. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus sekali. Sebagai saudara, kita harusnya saling memaafkan dan juga tidak malu untuk meminta maaf. Dan juga kita harus memiliki berbesar hati jika kita ingin mengakui suatu kesalahan. Oke lah, aku ingin minta maaf. Dan kita harus yakin kalau orang yang ingin kita minta maaf itu mereka juga mau memaafkan kita ya. Nah, dari sini pelajaran yang sangat bagus sekali renungan pagi ini ya, mengingatkan kita untuk selalu menjadi pribadi yang murah hati. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis ya tentunya, tidak memiliki rasa dendam. Nah, dan juga kepada keluarga kita harus saling menyayangi, tidak boleh berantem-berantem seperti yang dilakukan Esau dan Yakub tadi ya. Nah, walaupun pada akhirnya mereka semua saling memaafkan. Wow, keren sekali. Kita diingatkan sama Tuhan ya, supaya kita memiliki hati yang selalu mengasihi. Kita berani meminta maaf. Nggak cuma hanya kita bisa memaafkan, tapi kita juga harus bisa memiliki hati yang besar untuk meminta maaf. Nah, nggak perlu gengsi ya untuk kita meminta maaf jika memang kita bersalah. Karena kalau kita memiliki hati yang dendam, hati yang sombong, itu pasti juga akan menyakiti diri kita sendiri. Tapi jika kita mau meminta maaf dan memaafkan, kita memiliki kelegaan hati tersendiri tentunya ya. Wah, sangat bagus sekali. Semoga kita bisa meniru Esau dan Yakub untuk bisa saling mengasihi antar keluarga, untuk saudara kita, dan juga mungkin kepada sesama kita ya. Nah, kita harus jadi pribadi yang
tidak pendendam, dan mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain yang sudah mungkin menyakiti kita ya. Oke, dari sini kita belajar sangat banyak ya tentunya. Dan juga semoga dengan cerita Esau dan Yakub ini tadi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, firman Tuhan dan renungan yang indah sekali. Nah, sebentar lagi kita akan tutup kegiatan atau ibadah online kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang sangat indah sekali, mengingatkan kami, memberikan kami satu pelajaran yang sangat bagus, supaya kami menjadi pribadi yang baik, tidak pendendam, dan selalu berani meminta maaf dan juga memaafkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan pembelajaran online. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari pagi hingga siang nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan kegiatan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita akan sebentar lagi akan melaksanakan pembelajaran online seperti biasanya ya. Dan tentunya sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.